administrasi pajak. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang lampiran khusus 1A, bagian dari SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Kita langsung saja ke materinya, yaitu lampiran khusus SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Nah, di sini ini jenis lampirannya, kalian bisa lihat di layar. Nah, untuk pengertian sendiri, formulir lampiran khusus 1A atau 1B ini merupakan formulir isian untuk memberitahukan daftar aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dan penyusutan fiskalnya untuk tahun pajak yang bersangkutan. Ya, SPT tahunan lampiran khusus 1A ini digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan penyusutan aset tetapnya. Jika perusahaan memiliki penyusutan aset tetap, maka wajib untuk melaporkan SPT tahunan menggunakan lampiran khusus 1A atau B. Nah, untuk perbedaan lampiran 1A atau 1B ini, jika menggunakan rupiah akan menggunakan formulir lampiran khusus 1A, dan jika menggunakan mata uang dolar Amerika menggunakan lampiran khusus 1B. Ya, bisa membedakannya. Untuk menggunakan lampiran 1A itu khusus untuk mata uang rupiah, untuk 1B itu untuk mata uang dolar Amerika Serikat. Kita lanjut ke lampiran khusus SPT tahunan wajib pajak badan. Nah, ini dia contoh lampiran khusus 1A atau B. Nah, kita lanjut ke masing-masing data lampiran khusus 1A-nya. Yang pertama, pada bagian atas lampiran khusus 1A itu ada identitas untuk lampirannya. Yang pertama, itu ada jenis lampiran khususnya. Lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan itu bagian kanan atas, pojok kanan atas akan isi 1A. Terus yang kedua, tahun pajak. Nah, tahun pajak ini adalah tahun pajak di mana wajib pajak badan melakukan pelaporan dari penyusutan aset tetapnya. Jika misalnya tahun 2019, maka di sini tinggal ditulis tahun 2019. Terus di bawahnya ada daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, ini fungsi lampiran khusus 1A memuat tentang daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di bagian bawahnya itu ada dua kolom. Yang pertama ada kolom NPWP, nomor pokok wajib pajak, dan kolom nama wajib pajak. Nah, di kolom NPWP ini diisi dengan identitas wajib pajak itu sendiri, identitas wajib pajak badan, NPWP-nya. Terus untuk nama wajib pajak diisi dengan nama wajib pajak badan, apakah itu PT, CP, atau yang lain. Lanjut ke di bagian kiri. Di bagian kirinya itu ada kolom kelompok atau jenis harta. Nah, pada kolom ini juga dibedakan antara kelompok harta berwujud dengan kelompok harta tak berwujud. Pada kolom kelompok harta berwujud itu masih dibedakan menjadi harta non-bangunan itu di atas, dan yang di bawahnya harta atau aset tetap berupa bangunan. Untuk aset tetap berupa non-bangunan itu dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama kelompok 1, yang kedua kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Nah, untuk di bagian bawahnya itu ada kelompok bangunan, kelompok aset tetap berupa bangunan. Itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu bangunan permanen dan tidak permanen. Nah, untuk bagian bawah itu bagian amortisasinya atau bagian harta tak berwujud. Untuk harta tak berwujud ini ada 5 jenisnya. Yang pertama dibedakan menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok lain-lain. Nah, untuk kelompok harta berwujud itu sudah jelas secara khusus dibedakan untuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan jenis asetnya. Untuk harta tak berwujud ini, untuk pengelompokannya hanya dibedakan berdasarkan umur ekonomis dari aset itu sendiri. Nah, kita lanjut ke bagian kanan dari kelompok harta. Di bagian kanan ini Ibu jelaskan ada 3 kolom. Yang pertama bulan atau tahun perolehan. Yang kedua harga perolehan. Yang ketiga nilai sisa buku fiskal awal tahun. Nah, untuk yang pertama, bagian bulan atau tahun perolehan ini diisi dengan kapan aset tetap tersebut dimiliki oleh perusahaan. Kapan aset tetap tersebut dinyatakan diperoleh oleh perusahaan. Jika misalnya diperoleh bulan Januari tahun 2019, maka langsung aja ditulis Januari 2019. Terus ke bagian kanan yaitu bagian harga perolehan. Nah, untuk bagian perolehan ini diisi dengan harga beli aset tetap. Harga beli aset tetap. Lanjut ke bagian kanan, ada nilai sisa buku fiskal awal tahun. Nah, ini diisi tergantung dengan tahun berapa aset tetap, penyusutan aset tetap itu dilaporkan. Jika dilaporkan di tahun pertama, maka nilai sisa buku akan mengikuti harga perolehan. Jika tahun berikutnya, maka nilai sisa buku fiskal akan didapat dari harga perolehan dikurangi dengan penyusutannya. Baru didapat nilai hasil sisa buku fiskal awal tahun. Nah, itu yang di bagian atas itu aset tetap berwujudnya, di bagian bawah aset tetap tidak berwujud. Kita lanjut ke bagian kanannya lagi, itu ada metode penyusutan atau amortisasi baik komersial ataupun fiskal. Nah, masing-masing metode penyusutan atau amortisasi memiliki kodenya tersendiri dalam penginputan lampiran khusus 1A. Nah, bisa dilihat yang pertama untuk metode penyusutan atau amortisasi garis lurus itu dengan kode GL, penggunaannya bisa digunakan untuk penyusutan komersial ataupun fiskal. Yang kedua, jumlah angka tahun dengan kode JAT itu hanya bisa digunakan untuk penyusutan atau amortisasi komersial. Yang ketiga, saldo menurun dengan kode SM itu penggunaannya bisa digunakan di komersial ataupun di fiskal. Yang keempat, saldo menurun ganda dengan kode SMG hanya bisa digunakan di komersial. Selanjutnya, jumlah jam masa. Jumlah jam masa ini dengan kode JJJ itu penggunaannya hanya bisa di komersial. Jumlah satuan produksi itu dengan kode JSP ini bisa digunakan di komersial atau amortisasi fiskal. Terus yang terakhir, metode lainnya, ML ini digunakan untuk penyusutan komersial. Nah, kita lanjut ke bagian kanannya lagi, itu ada kolom penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini.
Nah, untuk ini diisi dengan jumlah penyusutan atau beban penyusutan tahun yang bersangkutan. Setelah menghitung penyusutannya dengan menggunakan metode baik metode garis lurus, saldo menurun atau yang lainnya, baru diisi dengan penyusutan atau beban penyusutan amortisasi fiskal tahun ini. Di bagian bawah itu ada jumlah penyusutan fiskal, jumlah penyusutan komersial, dan selisih penyusutan. Nah, setelah dijumlahkan semua jenis penyusutan, baik penyusutan fiskal dan komersial, nanti akan diperoleh jika ada perbedaan, maka akan ada namanya selisih penyusutan. Nah, selisih penyusutan ini nanti akan diinput atau dipindahkan ke formulir 1771 angka 5 huruf I atau angka 6 huruf H. Lanjut yang di bawah itu jumlah amortisasi fiskal, jumlah amortisasi komersial, dan selisih amortisasi. Kita lanjut ke tarif penyusutan dan kelompok aktiva yang disusutkan. Ini yang pertama untuk kelompok harta berwujud. Ada masa manfaatnya, ada tarif depresiasi. Depresiasi atau dengan nama lainnya penyusutan. Nah, untuk kelompok 1, yang pertama itu ada bukan bangunan atau non bangunan. Kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan atau depresiasi menggunakan garis lurus adalah 25%, saldo menurun 50%. Kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun, metode atau tarif penyusutan dengan metode garis lurus adalah 12,5%, saldo menurun 25%. Kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun, garis lurus 6,25%, saldo menurun 12,5%. Kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan untuk garis lurus adalah 5%, saldo menurun 10%. Untuk yang kedua, untuk aset tetap yang berupa bangunan, itu ada dua, yaitu permanen dan tidak permanen. Untuk bangunan permanen, dengan masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutannya adalah hanya bisa menggunakan garis lurus, yaitu 5%. Yang kedua, tidak permanen, dengan masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutan garis lurus adalah 10%. Kita lanjut ke masa manfaat dan tarif amortisasi aktiva tetap tak berwujud. Yang pertama, kelompok 1, masa manfaat 4 tahun, tarif amortisasi 25% untuk garis lurus, saldo menurun 50%. Terus untuk kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, tarif amortisasi 12,5%, garis lurusnya, saldo menurunnya 25%. Kelompok 3, masa manfaat 16 tahun, tarif amortisasi garis lurus 6,25%, tarif amortisasi saldo menurunnya 12,5%. Dan terakhir kelompok 4, dengan masa manfaat 20 tahun, tarif amortisasi garis lurus 5%, dan saldo menurunnya 10%. Lanjut ke jenis-jenis aktiva atau harta berwujud yang termasuk dalam golongan 1. Kelompok untuk harta berwujud golongan 1 itu dengan masa manfaat 4 tahun, metode garis lurus tarifnya 25%, dengan saldo menurun 50%. Nah, di sini ada mebel. Mebel yang terbuat dari rotan atau kayu
itu masuk ke aktiva tetap kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun. Yang kedua, itu ada kelompok harta atau jenis aset tetap kelompok 1 yaitu mesin fotokopi. Dan yang ketiga ada motor. Ya, motor merupakan aset tetap berwujud golongan atau kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun. Terus selanjutnya, untuk yang kedua, aset tetap kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan garis lurus 12,5%, saldo menurun 25%. Di sana masih ada atau ada juga mebel. Ya. Yang membedakan adalah jika mebel yang terbuat dari kayu atau rotan termasuk kelompok 1, yang di sini mebel yang terbuat dari logam atau besi itu masuk ke kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun. Terus yang kedua, ini gambar apa? Ini ada gambar mobil. Nah, mobil merupakan aset tetap berwujud dengan atau termasuk ke dalam kelompok 2. Dan yang ketiga, ini ada bis. Bis juga termasuk aset tetap kelompok 2. Kita lanjut ke aset tetap kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun. Metode garis lurus 6,25%, saldo menurun 12,5%. Nah, alat berat atau konstruksi pertambangan itu termasuk dalam kelompok 3. Nah, di sini juga ada mesin pembuat mobil. Jika mobil merupakan aset tetap kelompok 2, maka mesin pembuat mobilnya termasuk ke dalam aset tetap kelompok 3. Lanjut ke aset tetap kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun, metode garis lurus 5%, saldo menurun 10%. Nah, yang pertama ini ada alat berat ya, alat-alat konstruksi yang lebih besar. Itu termasuk kelompok 4. Dan yang kedua itu ada kapal pengangkut barang. Itu juga merupakan aset tetap kelompok 4. Nah, untuk aset tetap berwujud yang berupa bangunan, ini dibedakan lagi bangunan permanen dan tidak permanen. Untuk bangunan permanen, masa manfaat 20 tahun, metode penyusutan garis lurus sebesar 5%. Nah, untuk bangunan permanen itu gedung perusahaan itu termasuk ke dalam aset tetap bangunan permanen. Nah, untuk bangunan non permanen, masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutan garis lurus 10%. Nah, untuk gambar yang pertama ini ada barak untuk perawat-perawat atau dokter ya. Barak pengungsian itu merupakan bangunan non permanen. Ya, bisa dirobohkan kapan saja. Nah, untuk yang kedua adalah rumah yang terbuat dari kayu, juga merupakan aset tetap bangunan non permanen. Nah, kita lanjut ke aset tetap tak berwujud. Ya, aset tetap tak berwujud itu jenisnya ada waralaba, ada franchise, ada merek dagang, ada hak cipta, ada hak paten. Nah, itu merupakan aset tetap. Nah, itu dia contoh-contoh aset tetap tak berwujud. Kita lanjut ke metode penyusutan atau amortisasi fiskal. Nah, ini Ibu akan jelaskan ada dua metode. Yang pertama metode garis lurus.
Dalam metode ini, dasar penyusutannya adalah harga perolehan dengan menganggap aktiva tetap akan tetap memberikan kontribusi yang merata tanpa fluktuasi di sepanjang masa penggunaannya. Sehingga aktiva tetap yang akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode sehingga aktiva ditarik dari penggunaannya. Ya, intinya untuk metode garis lurus, beban penyusutannya dari awal sampai akhir itu sama. Nah, yang kedua, metode saldo menurun. Dalam metode ini, dasar penyusutannya adalah nilai sisa buku fiskal. Aktiva tetap dianggap akan memberikan kontribusi terbesar pada periode di awal-awal masa penggunaannya dan akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang semakin besar di periode berikutnya seiring dengan semakin berkurangnya umur dari aset tetap tersebut. Ya, jadi untuk beban penyusutannya akan lebih besar di awal, di tahun pertama, terus akan semakin menurun ke tahun-tahun berikutnya. Kita lanjut ke mekanisme penghitungan penyusutan atau amortisasi. Nah, yang pertama, kita harus tentukan aset tersebut masuk ke kelompok berapa. Nah, tentukan apakah aset tersebut masuk kelompok bangunan atau non-bangunan. Jika kelompok non-bangunan, tentukan aset tetap tersebut masuk ke kelompok berapa. Yang kedua, tentukan metode penyusutan yang tepat. Nah, yang pertama, jika metode garis lurus itu lebih sesuai untuk aset tetap yang tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan. Untuk metode saldo menurun, itu sesuai jika dipergunakan untuk jenis aktiva tetap yang tingkat kenaikannya tergantung dari volume produk yang dihasilkan. Untuk yang ketiga, di sini mekanisme perhitungan yang ketiga adalah setelah menentukan kelompok aset, tentukan metode penyusutan. Yang ketiga, kalikan tarif penyusutan dengan harga perolehan, baik itu metode garis lurus atau dikalikan dengan nilai buku, nilai sisa buku jika menggunakan metode saldo menurun. Nah, jika terdapat nilai residu atau nilai sisa dari aset tetap tersebut, hanya harus diabaikan karena nilai residu tidak diperhitungkan dalam perpajakan. Jika kita menghitung penyusutan di komersial, nilai residu itu diperhitungkan. Kalau di pajak itu tidak digunakan atau tidak memperhitungkan nilai residu. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini Ibu sajikan satu contoh soal. PT Maju Jaya, wajib pajak badan, memiliki mesin yang dibeli tanggal 2 Januari 2019 dengan harga perolehan 150 juta. Mesin tersebut termasuk aset tetap kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun. Berdasarkan data tersebut, silakan hitung penyusutan dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Kita lihat contoh perhitungannya. Yang pertama, jika menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus, jika aset tetap kelompok 1, maka tarif penyusutannya adalah 25%. Nah, aset tersebut kita beli di tahun 2019, Januari 2019. Maka langsung aja di tahunnya kita tulis pertama, tahun 2019. Tarif penyusutannya 25%. Untuk perhitungannya langsung saja 25% kali 150 juta
beban penyusutan tahun 2019 adalah 37.500.000. Untuk nilai bukunya, nilai buku awal 150 juta dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2019 37.500 mendapatkan nilai buku atau nilai sisa tahun 2019 adalah sebesar 112.500.000. Nah, begitu juga untuk tahun berikutnya sampai di tahun keempat, tahun 2020, 2021, dan 2022, tarifnya masih sama 25%, beban penyusutannya juga sama, karena menggunakan metode garis lurus, jadi beban penyusutan setiap tahun adalah sama, sebesar 37.500.000. Yang membedakan adalah nanti di nilai bukunya. Untuk tahun 2020, nilai bukunya adalah sebesar 75 juta. Itu didapat dari nilai buku tahun 2019 dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2020. Begitu juga nilai buku tahun 2021 yaitu sebesar 37.500.000. Itu didapat dari nilai buku tahun 2020 dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2021. Nah, yang terakhir, nilai buku untuk tahun 2022 adalah 0. Kenapa bisa 0? Yaitu dikatakan aset tetap tersebut sudah dalam masa akhir atau habis masa umur ekonomisnya. Jadi, dikatakan atau dikisarkan nilai bukunya adalah 0 setelah disusutkan setiap tahun sebesar 37.500.000. Nah, itu perhitungan metode penyusutan dengan metode garis lurus. Kita lanjut ke perhitungan penyusutan metode saldo menurun. Ya, untuk metode saldo menurun ini untuk nilai buku awal itu sama 150 juta, tahunnya juga sama 4 tahun 2019 sampai 2022. Yang membedakan adalah tarif. Ya, untuk saldo menurun dengan aset tetap kelompok 1 tarifnya 50%. Untuk perhitungannya sendiri, perhitungan penyusutan aset tetap, beban penyusutan aset tetap itu berpacu pada nilai buku tahun sebelumnya atau awal tahun. Ya, kalau garis lurus itu berpatokan pada harga perolehan, kalau saldo menurun itu berpatokan pada nilai buku. Nah, perhitungan penyusutan beban penyusutan tahun pertama, tahun 2019 adalah 50% dikali dengan 150 juta, beban penyusutannya 75 juta. Nilai bukunya adalah 75 juta, didapat dari nilai buku awal tahun 150 juta dikurangi beban penyusutan tahun 2019 75 juta, jadi nilai bukunya 75 juta juga. Terus beban penyusutan tahun kedua, tahun 2020, 50% dikali 75 juta. 75 juta ini diambil dari nilai buku tahun sebelumnya. Ya, jadi beban penyusutannya sebesar 37.500.000. Ya, 37.500.000. Ya, untuk nilai sisanya adalah 37.500.000 juga. 75 juta dikurangi 37.500. Nah, untuk yang tahun ketiga, tahun 2021, 50% dikali 37.500, maka nilai sisanya adalah beban penyusutannya 18.750.000. Untuk yang tahun terakhir itu langsung disusutkan sekaligus sebesar 18.750.000
agar nilai bukunya tahun terakhir adalah 0. Nah, itu dia materi kita tentang lampiran khusus 1A, yaitu tentang beban penyusutan atau amortisasi fiskal. Sampai ketemu lagi di mata pelajaran administrasi pajak yang lain. Om Santi 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 Om.